开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-24, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan berhasil mencapai inti harta karun, setetes darah esensi Dou di bintang 7 yang masih hidup dan berdenyut meski dibekukan oleh api suci. Namun darah itu tidak bisa disentuh secara fisik karena memiliki kesadaran sendiri. Saat Xiaoyan mencoba mengambilnya, ia gagal total, bahkan hampir terkena efek pembekuan mematikan. Ternyata darah tersebut memilih Su Shuiying. Dengan mudah gadis itu menyerapnya, menunjukkan adanya keterikatan misterius. Sebagai gantinya, ia menawarkan janji 100 tahun. Jika Xiaoyan mampu mencapai level dewa pertempuran, ia akan mengungkap rahasia besar klan Xiao. Meski sempat tersinggung karena diremehkan, Xiaoyan menerima tantangan itu dengan tekad membara. Setelah Su Shuiying pergi, reruntuhan mulai runtuh. Namun Xiaoyan menemukan peluang baru. Kerangka Dodi yang tersisa bisa digunakan sebagai fondasi untuk membangkitkan kembali leluhurnya Xiao Xuan. Dengan harapan besar, ia menyimpan jejak jiwa leluhurnya dan mulai merencanakan kebangkitan. Raja Naga Emas lalu mengungkap syarat ekstrim untuk kebangkitan tersebut. Pil tingkat tinggi, darah esensi monster setara Dodi, kerangka kaisar yang sudah didapat, dan jejak jiwa. Meski jalannya hampir mustahil, Xiaoyan tidak mundur, justru semakin yakin dengan tujuannya. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Melihat ekspresi Xiaoyan yang tampak terpukul oleh kenyataan, Grandmaster Raja Naga Emas hanya tersenyum tipis. Ia sangat memahami betapa 4 syarat material tersebut terasa seperti gunung yang mustahil didaki bagi pemuda di depannya. Segala sesuatu yang agung memang menuntut harga yang tidak masuk akal, Xiaoyanzi. Tidak perlu terburu-buru. Fakta bahwa kau memiliki tekad sebesar ini sudah cukup untuk membuat leluhurmu tersenyum di alam sana, hiburnya dengan nada tenang. Namun batin Xiaoyan tetap bergejolak. Ia membayangkan harus memburu binatang iblis tingkat 7 peringkat kekaisaran, makhluk legendaris yang darah esensinya adalah inti kehidupan mereka. Mengambil darah tersebut berarti harus mencabut nyawa sang penguasa wilayah yang setara dengan ahli Dou di bintang 7. Seumur hidupnya, Xiaoyan bahkan belum pernah melihat makhluk semacam itu, apalagi membunuhnya. Di sisi lain, tantangan alkimia untuk membuat pil pembentuk tubuh dan penambah darah tingkat imperial puncak juga menghantuinya. Bahkan ketua asosiasi alkemis kota Qing sekalipun belum tentu mampu menjamin keberhasilannya, mengingat bahan-bahan pendampingnya yang pasti sangat langka dan aneh. Xiaoyan menghela napas panjang, mencoba menekan kegelisahannya. Aku akan mematri misi ini dalam hatiku dan mencari kesempatan untuk mengumpulkan sisa bahannya kelak, gumamnya. Namun sang guru belum selesai memberikan kejutan. Ada satu hal yang paling fundamental, Xiaoyanzi. Untuk memurnikan tubuh seorang ahli Dodi, kau tidak bisa hanya mengandalkan api biasa. Kau membutuhkan api suci. Mendengar itu, suasana hati Xiaoyan yang baru saja stabil kembali terguncang hebat. Apa? Api suci adalah syarat paling dasar? Raja Naga Emas mengangguk serius. Ia menjelaskan bahwa jika tubuh tingkat Douzun atau Dousheng bisa ditempa dengan api internal, maka tubuh Dodi adalah perkara lain. Untuk menjadi Dodi, seseorang harus menyerap asal kaisar yang menempa fisik mereka hingga ke tingkat seluler. Jika ketangguhan tubuh Dousheng bintang 9 bernilai 10, maka tubuh seorang Dodi bernilai 100, skala kekuatannya tidak bisa dibandingkan. Raja Naga Emas menegaskan bahwa api surgawi Xiaoyan saat ini, meski merupakan gabungan 23 jenis api, masih terlalu lemah untuk memurnikan kerangka bintang 7 dengan cepat. Jalur penyempurnaan tubuh harus dilakukan dengan gesit. Jika kau terlalu lama memprosesnya, darah esensi binatang iblis akan menguap dan khasiat pil obat akan hancur sebelum sempat menyatu, tegas sang guru. Xiaoyan hanya bisa mengumpat dalam hati, menyadari betapa api suci jauh lebih langka dan memiliki kecerdasan yang seringkali melampaui manusia. Sialan, ini benar-benar penuh liku-liku.
umpatnya keras-keras. Melihat muridnya kesal, Raja Naga Emas menjanjikan bahwa setelah urusan di kota Qing selesai, ia akan membimbing Xiaoyan mencari api suci di benua Xuanling. Namun, saat Xiaoyan mencoba mengorek informasi lebih jauh, sang guru justru tertawa geli dan menolak bicara. Kekuatanmu belum cukup untuk menanggung beban informasi itu. Untuk sekarang, mari kita tinggalkan reruntuhan ini sebelum batu-batu ini mengubur kita hidup-hidup. Xiaoyan mengangguk setuju. Ia tahu tanpa kekuatan, rahasia besar hanya akan menjadi kutukan. Ia pun merobek celah ruang dan melesat keluar seperti meteor putih. Setengah bulan telah berlalu sejak gerbang reruntuhan terbuka. Di luar sana, suasana tidak lagi tenang. Para jenius dari 7 kota besar yang sempat mundur kini dipenuhi rasa iri dan dendam, menganggap Xiaoyan telah membawa lari seluruh harta karun kaisar. Wu Huan dari kota Wu bahkan secara terang-terangan menunjukkan niat jahatnya. Sementara itu, di jantung pegunungan binatang ajaib, seorang pemuda yang tampak biasa saja berjalan dengan penggaris hitam berat di punggungnya. Raja Naga Emas telah memodifikasi penggaris tersebut sedemikian rupa sehingga mampu menekan aura puncak bintang 3 Xiaoyan menjadi tahap menengah, menjadikannya senjata kejutan yang sempurna. Namun, perjalanan tenang Xiaoyan menuju kota Qing untuk menemui Qing Yuan mendadak terhenti. Sesosok bayangan ramping berdiri di atas gumpalan doci merah yang membara seperti awan api. Dengan tatapan penuh penghinaan, sosok itu menghadang jalan Xiaoyan dan berseru dengan nada angkuh. Serahkan kekayaan besar yang kau rampas dari reruntuhan, dan aku mungkin akan bermurah hati membiarkanmu pergi dengan nyawa yang masih melekat. Bukankah ini Wu Huan si jenius dari kota Wu? Xiaoyan bergumam pelan, sedikit terkejut. Sejauh ingatannya, mereka hanya bertemu beberapa kali dan tidak memiliki dendam pribadi. Namun, di dunia yang haus akan kekuatan ini, harta karun adalah alasan yang lebih dari cukup untuk mengubah orang asing menjadi musuh bebuyutan. Xiaoyan menatap ke arah pohon besar, di mana sosok ramping Wu Huan berdiri dengan tangan di belakang punggung, diselimuti oleh aura douci merah yang melesat keluar seperti lidah api yang kelaparan. Apa maksudmu menghalangi jalanku yang mulia? Tanya Xiaoyan dengan nada dingin yang menusuk. Berdasarkan informasi dari Yueru, Wu Huan seharusnya berada di tahap akhir bintang 3. Namun fluktuasi energi yang terpancar sekarang menceritakan kisah yang berbeda. Tekanan docinya jauh lebih padat dan tajam. Pria ini telah menembus ke tingkat puncak do di bintang 3. Jelas ia telah mengonsumsi sesuatu atau memperoleh warisan di dalam reruntuhan yang memungkinkan lompatan kultivasi secepat itu. Meski begitu, Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan di wajahnya. Cukup omong kosongnya, ini adalah wilayah kota Wuku, seru Wu Huan sambil melompat turun dengan anggun, tatapannya meremehkan seolah-olah Xiaoyan hanyalah mangsa yang sudah terjebak. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir mendengar klaim tersebut. Ia tahu banyak yang salah paham tentang hubungannya dengan sosok berjubah putih. Mereka mengira Xiaoyan mendapat keuntungan eksklusif karena kekuatan api eksotisnya. Padahal itu melibatkan transformasi Xiaoyi yang belum selesai. Wu Huan, kau benar-benar pandai mengigau. Bagaimana mungkin pegunungan binatang ajaib yang liar ini kau klaim sebagai milik kota Wu? Sindir Xiaoyan dengan terkekeh. Baginya, kota Qing hanyalah persinggahan. Ia tidak peduli pada status Wu Huan sebagai tuan muda. Kemarahan Wu Huan meledak saat Xiaoyan menyebutnya terbentur kepala. Ia merasa terhina karena menganggap Xiaoyan hanya datang untuk memetik hasil setelah para jenius lain bersusah payah mengalahkan 6 penjaga kaisar. Karena kau tak mau menyerahkannya, matilah di sini. Tenang saja, aku sudah menyisir area seluas 100 mil ini. Tidak akan ada saksi mata, raung Wu Huan. Mendengar pengakuan itu, Xiaoyan justru merasa lega. Kekhawatirannya akan menarik perhatian otoritas kota Wu seketika lenyap. Jika itu maumu, mari kita lihat apakah kau punya kemampuan untuk mengambilnya, tantang Xiaoyan. Wu Huan langsung melepaskan teknik gerakannya, menerjang maju dengan teriakan, telapak tangan pembasmi api. Pukulan itu begitu kuat hingga merobek ruang, menciptakan retakan hitam pekat yang mengerikan. Menghadapi serangan mematikan itu, Xiaoyan tidak panik. Ia memutar tubuhnya dengan cara yang mustahil, menciptakan serangkaian bayangan berkat penguasaan jurus 3000 petir yang telah mencapai alam tertinggi. Setelah berhasil mencegat celah dalam serangan lawan, Xiaoyan melesat maju, tangannya mencengkeram ke arah dahi Wu Huan dengan niat membunuh yang murni. Wu Huan yang terkejut segera mencabut sebuah pohon raksasa menggunakan daya hisap energinya untuk dijadikan perisai. Di sisi lain, saat Xiaoyan mencoba merobek pohon itu, ia merasakan embusan angin tajam yang mengincar kepalanya dari belakang. Sambil tetap tenang, Xiaoyan mengerahkan pikirannya.
Dalam sekejap, sebuah biji teratai api yang indah, berkilauan dengan 23 warna, memadat di telapak tangannya. Sejak menembus puncak bintang 3, kecepatan memadatkan teratai api amarah Buddha telah meningkat drastis. Namun, Xiaoyan merasakan keraguan dalam hatinya. Ia merasa kekuatan api eksotisnya seolah kehilangan jiwa atau energi murninya sejak tiba di benua ini. Membuatnya tidak se-ekstrem saat ia berada di benua Qi bertarung. Ia menduga ada sesuatu yang hilang, yang membedakan api eksotis miliknya dengan api suci yang legendaris. Tanpa membiarkan pikirannya teralih lebih jauh, Xiaoyan menghantamkan teratai tersebut langsung ke wajah Wu Huan. Pupil mata Wu Huan mengecil hingga seukuran jarum saat merasakan aura kehancuran yang terpancar dari teratai kecil itu. Ia segera meledakkan seluruh douqi merah dari tubuhnya untuk membentuk pertahanan absolut. Wu Huan tahu pasti jika ia gagal menahan ledakan ini, nasibnya tidak akan lebih baik daripada debu yang tertiup angin. Berdasarkan intelijen rahasia keluarganya, Xiaoyan seharusnya hanyalah seorang alkemis berbakat yang lemah dalam pertarungan langsung. Target empuk yang bisa ditangkap dengan mudah. Namun, realitas di depan matanya jauh lebih brutal. Melihat teratai 23 warna yang berputar anggun namun membawa aura kehancuran itu mendekat, Wu Huan merasakan insting bertahan hidupnya berteriak kencang. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja akan membuatnya menjadi abu. Wu Huan segera merapal segel tangan dengan kecepatan luar biasa. Douqi merah menyala dari dalam tubuhnya melonjak keluar tanpa henti, membentuk awan api raksasa selebar 100 zang yang menyelimuti langit. Dari dalam awan tersebut terdengar gemuruh memekakkan telinga seperti gelombang samudra yang menghantam terumbu karang. Suasana di kedalaman pegunungan seketika berubah. Suhu menyengat ekstrim menguapkan setiap tetes kelembapan di udara. Setiap napas yang dihirup Xiaoyan maupun Wu Huan kini terasa seperti api yang membakar kerongkongan. Di sisi lain, meskipun awan api itu terlihat megah, ia tampak pucat jika dibandingkan dengan pancaran warna-warni teratai api amarah Buddha yang mengandung esensi 23 api eksotis. "Pergi!" teriak Xiaoyan pendek sambil menjentikan jarinya. Teratai api itu bergetar hebat sebelum akhirnya melesat, meninggalkan jejak retakan hitam di ruang yang ia lalui. Cahaya warna-warni itu membelah cakrawala, membawa angin panas yang sanggup melumat baja. Menghadapi ancaman ini, Wu Huan meledakkan seluruh potensinya. "Awan api, mengembun, triple Rashomon," teriaknya parau. Seketika awan api raksasa itu menyusut dan memadat, bertransformasi menjadi 3 cermin prisma raksasa yang berdiri tegak bak benteng baja di depan Wu Huan. Wajah Wu Huan langsung memucat seperti kertas. Teknik ini menguras cadangan douqinya secara masif. Xiaoyan sendiri sempat terpaku melihat kemunculan 3 lapis pertahanan prismatik tersebut. Ia mengakui dalam hati bahwa memadatkan struktur pertahanan serumit itu membutuhkan kontrol energi tingkat jenius. Teratai api amarah Buddha tidak peduli. Dengan kecepatan menyerupai teleportasi, ia menghantam permukaan cermin pertama. Bang! Seluruh pegunungan binatang ajaib seolah membeku sesaat sebelum akhirnya ledakan cahaya warna-warni memuntahkan badai energi ke segala arah. Ledakan kolosal ini menciptakan riak energi yang dapat dirasakan hingga puluhan mil jauhnya. Di kota Wu, seorang pria parubaya yang duduk di singgasana harimau berdiri dengan mata terbelalak. UR sedang bertarung. Fluktuasi ini terlalu berbahaya, gumamnya dengan aura mengerikan yang meluap. Ia segera memerintahkan bawahannya, Old Four, untuk menuju lokasi dan menghabisi siapapun yang berani melawan putranya. Sementara itu di bagian hutan yang lain, Yueru dan ayahnya, Yueyu, terperangah. "Itu Xiaoyan, ayah cepat!" seru Yueru dengan nada penuh kecemasan. Di titik pusat ledakan, badai energi api menyebar dalam radius ratusan meter. Teratai api amarah Buddha di bawah kendali penuh Xiaoyan meledak dengan kekuatan penghancur total. Cermin cahaya pertama hancur berkeping-keping dalam sekejap, diikuti oleh benturan hebat pada cermin kedua yang menciptakan lingkaran riak douqi raksasa di udara. Wu Huan meraung, menyalurkan sisa-sisa energinya untuk memperkuat 2 lapis pertahanan terakhirnya. Meskipun kekuatan teratai mulai sedikit melemah setelah menembus lapis pertama, Xiaoyan hanya mendengus dingin.
Ia memacu mantra apinya hingga batas maksimal, menyuntikkan douchi putih susu ke dalam ledakan tersebut. Karena permusuhan ini sudah mencapai titik tanpa jalan kembali, Xiaoyan memutuskan untuk tidak memberikan kesempatan hidup. Baginya, membiarkan musuh seperti Wu Huan tetap bernapas hanya akan mengundang bencana di masa depan. Fokusnya sekarang hanya satu, menghancurkan triple Rashomon sepenuhnya dan memastikan sang tuan muda kota Wu lenyap dari muka bumi. Pertempuran di udara terus berkecamuk dengan intensitas yang kian meningkat. Baik Wu Huan maupun Xiaoyan tidak lagi menahan diri. Mereka langsung mengeluarkan kartu truf sejak awal bentrokan. Menyadari bahwa kecerobohan sekecil apapun di tingkat ini akan berakibat fatal. Teratai api amarah Buddha meledak dengan kekuatan penuh, menghancurkan lapisan pertama cermin cahaya dalam sekejap mata. Namun, sisa kekuatannya tidak memudar begitu saja. Di bawah kendali terampil Xiaoyan, sisa ledakan itu memadat membentuk naga energi raksasa yang dikelilingi api putih susu. Naga api tersebut mengaum ganas, memiringkan kepalanya sejenak, lalu dengan brutal menabrak cermin cahaya kedua, membawa kobaran api yang seolah hendak membakar seluruh langit pegunungan binatang ajaib. Brengsek, Wu Huan mengutuk dalam hati, menyadari situasinya mulai terpojok. Di sisi lain, suara Raja Naga Emas bergema dengan tenang di dalam hati Xiaoyan. Ia menjelaskan bahwa meskipun Triple Rashomon adalah metode pertahanan luar biasa yang mampu menyaingi teknik do tingkat dewa, kualitas douchi merah milik Wu Huan terasa agak halus atau tidak murni, sebuah celah fatal. Raja Naga Emas bahkan memberikan peringatan krusial. Aura Wu Huan memiliki jejak tersembunyi yang mirip dengan bayangan iblis yang pernah dibunuh Xiaoyan sebelumnya. Hal ini membuat Xiaoyan terkejut, namun sekaligus memberikan pemahaman mengapa Wu Huan begitu bersikeras menghadapinya. Xiaoyan tersenyum tipis setelah mengetahui kebenaran tersebut. Ia menjentikan jarinya, mengirimkan beberapa teratai api 7 warna tambahan ke medan laga. Meski hanya 7 warna, kekuatannya tetap mengerikan. Xiaoyan sengaja menyimpan teratai 23 warna miliknya karena mantra api yang ia miliki saat ini baru berada di tingkat surga lanjut, yang membuatnya harus sangat selektif dalam penggunaan energi agar tidak kehabisan douchi di saat darurat. Tak lama kemudian, naga energi putih susu berhasil menghancurkan cermin kedua hingga hancur berkeping-keping seperti kaca. Naga itu pun memanfaatkan momentum untuk menerjang lapisan pertahanan terakhir, lapisan terkokoh dari Rashomon tersebut. Melihat pertahanannya ditembus, Wu Huan meraung hebat. Hahaha, kau seseorang dari alam bawah sungguh luar biasa, ejeknya. Mendengar rahasia asal-usulnya disebut, pupil mata Xiaoyan menyempit tajam. Ia tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada siapapun di benua ini, sehingga kecurigaannya terhadap keterkaitan Wu Huan dengan faksi misterius semakin menguat. Wu Huan yang tampak semakin ganas mengungkapkan bahwa ia tahu tentang kekuatan bayangan iblis yang diserap Xiaoyan. Fakta ini menjadi alarm bagi Xiaoyan. Ia menyadari bahwa ada masalah besar yang berakar di dalam kota Wu, dan Wu Huan tidak boleh dibiarkan hidup untuk membawa informasi ini kembali. Berani-beraninya kau menantangku, Wu Huan tertawa terbahak-bahak di balik perlindungan cermin terakhirnya. Ia merasa statusnya sebagai Dou di bintang 3 puncak adalah jaminan mutlak untuk menumbangkan Xiaoyan yang hanya berada di tahap menengah. Xiaoyan tidak membalas dengan kata-kata. Ia justru mengerahkan kekuatan penuh pada naga apinya, membiarkannya menyerang tanpa kendali hingga langit bergetar hebat akibat percikan energi yang bertabrakan. Di tengah kekacauan itu, tangan kiri Xiaoyan perlahan menyentuh penggaris berat di punggungnya. Wu Huan kini memegang pedang panjang bernama Jurang Penjara yang telah memakan banyak korban para jenius. Di ujung pedang tersebut terbentuk bola sian dari bilah-bilah angin berkecepatan tinggi yang tajam. Wu Huan mengakui ketertarikannya pada api eksotis dan kekuatan jiwa tingkat kaisar milik Xiaoyan. Kepunahan di penjara, teriaknya parau. Pedang itu memanjang seketika, memancarkan cahaya abu-abu penuh aura kematian sebelum Wu Huan melesat seperti meteor ke arah Xiaoyan. Saat Wu Huan tiba hanya beberapa meter di depan, Xiaoyan tampak diam mematung dengan mata tertutup, membuat Wu Huan mendengus dingin karena mengira lawannya telah menyerah. Namun, tepat saat sinar redup yang mematikan melesat dari pedang Wu Huan, Xiaoyan membuka matanya lebar-lebar. Dengan kekuatan dahsyat laksana naga yang terbangun dari tidur panjangnya, ia menghunus penggaris berat makam hitam dan melepaskan teknik pamungkasnya. Penguasa 7 kali lipat yang mampu memecahkan langit, satu penguasa menghancurkan musuh, berhentilah untukku.